Baik. Terima kasih Ustaz Rifki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Baik, langsung saja kita lanjutkan materinya ya. Mohon untuk di mute mic-nya bagi yang belum di mute. Pertemuan kemarin kita sampai di Dars 3 poin 1 sudah kita kerjakan ya. Sekarang kita masuk pada poin 2. Masih terkait dengan penerapan konsep mubtada khobar. Sedikit mengingatkan kembali kisi-kisi dari mubtada khobar. Mohon di mute siapa ya itu? Mohon maaf itu. Ngapunten. Mungkin dari panitianya, dari hostnya bisa di mute. Kisi-kisi mubtada khobar, bahwasanya mubtada itu satu, harus berupa isim, tidak boleh selain isim. Dua, secara i'rabnya selalu marfu'. Oleh karena itu mubtada termasuk kedudukan pakem. Ya. Kedudukan pakem di dalam bahasa Arab itu nanti juga berguna untuk ya diterapkan pada aspek-aspek nahwu yang lain. Jadi antum sambil kalau bahasa Jawanya itu ditita ini ya, diingat-ingat kedudukan pakem di dalam bahasa Arab, yaitu nanti ada cukup banyak, salah satunya adalah mubtada. Yang dimaksud dengan kedudukan pakem itu adalah kedudukan yang selalu i'rabnya dengan suatu i'rab tertentu yang tidak ada kemungkinan yang lain. Misalnya mubtada itu selalu marfu'. Jadi tidak ada istilah mubtada itu mansub atau majrur. Itu namanya kedudukan pakem ya. Nanti seiring bertambahnya ilmu akan ya bertambah lagi ya pengetahuannya terhadap kedudukan yang pakem. Kemudian mubtada itu hukum asalnya adalah ma'rifah, sifatnya bersifat ma'rifah, bisa menjadi nakiroh apabila terdapat musawwirat. Ya, musawwirat itu jamak dari musawwik, artinya faktor-faktor pemboleh. Ya, musawwirat mubtada nakirah itu sangat banyak. Ya, sangat banyak, kurang lebih ada sekitar 24. Tapi tidak semuanya nanti akan kita pelajari ya. Mungkin hanya beberapa sesuai dengan level pembelajaran kita. Adapun kisi-kisi khobar, ya khobar itu berupa kata bebas, tidak harus isim. Ya, bisa fi'il, bisa berupa rangkaian kata bebas. Karena khobar itu ya merupakan informasi atau berita mengenai mubtada'nya. Yang namanya informasi itu kan bebas ya. Ingin memberitakan atau menginformasikan mengenai apa, begitu ya. Sehingga isinya bebas. Kemudian khobar itu juga i'rabnya selalu marfu'. Khobar juga termasuk kedudukan yang pakem. Ya, termasuk kedudukan yang pakem yang i'rabnya selalu marfu'. Ya, selalu marfu', tidak ada kemungkinan yang lain. Marfu'nya khobar itu nanti ada yang bersifat sorry. Sorry itu artinya jelas, terlihat tanda rofaknya. Misalnya yang sudah kita baca di kitab ini ya. Al-qalamu maksurun misalnya. Maksurun itu rofaknya terlihat jelas, yaitu domah. Ya. Apabila khobar nanti mengalami
kondisi-kondisi di mana tanda rofaknya itu tidak terlihat secara sharih, ya, maka nanti istilahnya adalah fi mahalli raf'i khobarin. Tidak boleh langsung menyebut marfu gitu, tidak boleh. Tapi menggunakan istilah fi mahalli raf'i khobarin. Kalau bahasa kita menempati posisi rafa khobar, ya, menempati posisi rafa'nya khobar. Hal ini terjadi pada khobar-khobar yang secara i'rabnya itu tidak jelas terlihat marfu'nya. Misalnya begini, at-thalibu fil fasli. At-thalibu sebagai mubtada, fil fasli sebagai khobar. Mari kita perhatikan kata fil fasli itu kan tidak terlihat rafa'nya, ya, tidak terlihat marfu'nya secara sharih, secara jelas. Tetapi di sisi lain yang namanya khobar itu selalu marfu', i'rabnya adalah marfu'. Maka nanti menyebutnya fil fasli itu adalah jar majrur fi mahalli raf'i khobarin, menempati posisi rafa' khobar. Begitu ya. Nah, bisa juga terjadi pada khobar-khobar yang menggunakan lafat-lafat yang mabni. Ya, menggunakan lafat-lafat yang mabni. Mabni itu artinya tetap. Jadi memang di dalam bahasa Arab itu ada isim-isim yang mu'rab dan ada isim-isim yang mabni. Isim yang mu'rab adalah 9 macam isim yang kemarin sudah kita singgung itu ya. Mulai dari isim mufrad, isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, dan lain sebagainya. Ada 9 macam isim mu'rab, yaitu isim yang memiliki marfu, mansub, majrur. Itu namanya isim mu'rab. Adapun isim yang mabni itu adalah isim-isim yang tidak memiliki itu, tidak memiliki tanda-tanda marfu, mansub, maupun majrur. Salah satunya misalnya adalah domir, ya, kata ganti, domir. Kalau dalam bahasa Inggris pronoun, nah itu ya. Nah, apabila nanti khobarnya berupa domir, juga begitu. Karena tanda marfu'nya tidak terlihat secara sharih, maka tidak boleh langsung mengistilahkan dengan marfu', tidak boleh. Melainkan harus menggunakan istilah fi mahalli. Misalnya, contohnya, sang penolong adalah dia. Nah, itu bahasa Arabnya adalah an-nasiru huwa. An-nasiru huwa. An-nasiru sebagai mubtada, marfu boleh langsung disebut marfu karena memang terlihat marfu'nya, yaitu dhammah itu an-nasiru. Sedangkan huwa itu sebagai khobar. Mana tanda marfu'nya? Mana dhammahnya? Tidak terlihat. Padahal khobar itu katanya marfu tadi ya. Khobar itu i'rabnya marfu. Maka yang seperti ini nanti nyebutnya huwa itu sebagai domir, ya kan? Kemudian menyebut istilahnya adalah fi mahalli raf'i khobarin. Menempati posisi rafa khobar. Begitu ya. Nah, ala kulli hal nanti hal seperti itu juga akan semakin kita pahami. Jadi ini sifatnya hanya sebagai wacana-wacana awal, gitu ya, tidak perlu khawatir. Baik, jadi kembali kepada permasalahan tadi, kisi-kisi khobar. Yang pertama bisa berupa kata bebas. Yang kedua, khobar itu i'rabnya juga selalu marfu, selalu marfu. Dan yang ketiga, sifat asalnya adalah nakiro. Jadi khobar itu ya, khobar itu sifat asalnya adalah nakiro. Bisa dalam bentuk ma'rifah apabila ada tuntutan-tuntutannya. Begitu ya? Baik. Sekarang kita kembali ke kitabnya dulu, kita coba kerjakan yang poin 2. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ya, tapi dibaca saja dan diterjemahkan. Yang pertama dengan Bapak Murtaji, silakan. Monggo dibaca nomor 1. Silakan, Pak.
Mute-nya dia nih, mic-nya. Mic-nya dinyalakan dulu, Pak Murtaji. Monggo dibaca. At-tajiru ghaniyun. Yang ini Pak, latihan 2, pelajaran 3. Ya, Bapak cari dulu pelajaran 3. Kemudian latihan 2. Sudah ketemu? Pelajaran 3. Sudah ketemu, Pak? Gimana? Sudah ketemu? Halaman 15 ya, Ustadz. Oh iya, halaman 15. Halaman 15. Halaman 15, Pak Murtaji. Yang latihan 2 itu, ya. Kan itu ada angka-angka dalam kurung. Nah, itu namanya latihan 1, latihan 2, begitu. Nah, yang latihan halaman 15. Maksurun. Ya. Baik, al-maktabu maksurun. Moga diartikan. Meja itu rusak atau patah. Ya, boleh. Al-maktabu maksurun. Meja itu rusak. Mana mubtada khobarnya? Mubtada'nya adalah al-maktabu, khobarnya maksurun. Baik, betul. Khair. Kemudian berikutnya nomor 2 dengan Ferry Budi, silakan. Monggo. Guru itu apa? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu jadidu. Jadi Guru apa? Diulang lagi. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu jadidu. Jadid sebagai apa posisinya? Jadid sebagai khobar. Khobar. Tadi khobar itu kisi-kisinya adalah bersifat apa? Sifatnya ma'rifah atau nakiro? Khobar sifatnya apa? Nakiro ya. Nakiro tandanya apa? Nakiro. Tandanya tanwin. Ya. Tidak ada alif lamnya, jangan ragu-ragu mentanwin. Silakan diulang lagi. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu jadid. Oh, enggak ditanwin. Al-mudarrisu jadi apa ya? Jadi Apa ya? dun. Jadi dun. Nah, Jadi tadi dun. antum kan bacanya jadi du. Jadi du itu berarti kan tidak ditanwin ya. Nah, khobar itu ditanwin, nakiro. Jadi dun. Baik, moga diartikan. Guru itu baru. Baik. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Kemudian berikutnya dengan Pak Geri, moga silakan, Bapak. Al-qamisu wasikhun. Baik, al-qamisu wasikhun. Artinya? Baju itu kotor. Al-qamis itu kemeja, Bang. Kalau baju nanti ada sendiri. Kalau baju itu umum. At-thawbu. At-thawbu. Kalau al-qamis itu sudah lebih spesifik lagi ya. Kemeja. Kemeja itu kotor. Baik. Kemudian berikutnya dengan saudara Priyo, silakan. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Baik. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Berikutnya dengan saudara Haris Firmansyah, monggo. Al-masjidu maftuhun. 6. Artinya? Masjid itu terbuka. Masjid itu terbuka. Baik. Al-masjidu maftuhun. Kemudian nomor 6 dengan dengan Pak Eri. Silakan Pak Eri, monggo. Al-hajaru. Nomor 6, al-hajaru. Al-hajaru.
Monggo dibaca, Pak. Al-hajaru kabirun. Artinya batu itu besar. Al-hajaru batu, kabirun besar. Baik. Nanti segera dihafalkan, Pak, ya. Biar tidak berat. Baik, khair insyaallah. Berikutnya Pak Hafid Sutanto, silakan. Nomor 7. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Baik. Susu itu dingin dan air itu panas. Baik, khair insyaallah. Kemudian berikutnya dengan Pak Amiruddin, monggo. Nomor 8. Mic-nya Pak, di anu dulu. Mic-nya dinyalakan Pak Amir. Pak Amir, mic-nya dinyalakan dulu Pak Amir. Mungkin di skip dulu ya. Oh sudah, oke, monggo. Monggo, silakan. Al-muhandisu jalisun wal mudarisu waqifun. Baik, diartikan. Insinyur itu duduk dan Pak guru itu berdiri. Dan baik, guru betul. itu berdiri. Al-muhandisu jalisun wal mudarrisu waqifun. Insinyur itu duduk dan guru itu berdiri. Baik. Berikutnya dengan Firman, silakan Firman. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Ya, baik. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Baik. Kemudian berikutnya dengan saudara Mujahid, silakan. Al-mindilu nadhifun. Nadhifun, baik ditanwin ya. Sebagai khobar. 6. Artinya sapu tangan itu kotor. nadhifun bersih. Oh, bersih, baik. Al-mindilu nadhifun, sapu tangan itu bersih. Khair insyaallah. Untuk latihan 3 dan 4 tidak perlu kita kerjakan. Sekarang monggo langsung dilihat dalam kotak gitu ya. Al-kalimatul jadidatu. Atau sudah ini kemarin sepertinya ya? Sudah kita baca ya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ustaz. Oh, berarti sudah di kemarin yang latihan 2 ya? Belum? Sudah. Kemarin latihan 2 sudah, Ustaz. Saya tidak diingatkan ini. Murojaah ini berarti ya. Ya, mohon maaf ya, banyak yang dipegang soalnya, jadi kelupaan. Jadi baik, kalau begitu sekarang kita lanjutkan yang bawahnya kotak itu. Kita mulai akan diperkenalkan dengan huruf-huruf syamsiyah. Ya, huruf-huruf syamsiyah. Nanti akan kita pelajari pada babnya, cuma ini masih wacana awal dulu. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu adalah lafat-lafat yang alif lamnya terbaca. Misalnya al-qamaru, al-maktabu, al-baitu, dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah sekarang lafat-lafat yang alif lamnya tidak terbaca. Ya, kita baca dulu, nanti insya Allah akan kita pelajari setelah ini. Qamariyah dan Syamsiyah. Contohnya di situ, najmun an-najmu, dikun ad-diku, rojulun ar-rojulu, tolibun at-tolibu. Gitu ya. Sekarang kita praktekkan dulu yang nomor 1 dengan saudara Anas, monggo silakan. An-najmu ba'idun.
Baik. Artinya? Bintang itu jauh. Baik, bintang itu jauh. 6. Berikutnya yang nomor 2 dengan saudara Don Sutisna, silakan. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berdiri. Iya, ar-rajulu waqifun, laki-laki itu berdiri. Baik. Kemudian nomor 3 dengan Pak Yoyo, silakan Pak Yoyo. Monggo. As-sakaru. Itu bacanya as-sukaru. 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 Hulwan. Marfo. Marfo itu domah Pak nggih. Domah. 6. As-sukaru hulwun. Baik, moga diartikan. Gula itu manis. Baik, gula itu manis. Kemudian nomor 4 dengan saudara Ian, silakan. At-talibu maridun. Siswa itu sakit. Baik, at-talibu maridun. Siswa itu sakit. 6. Kemudian nomor 5, saudara Hamim, silakan. Ad-diku jamilun. 6. Artinya ayam jantan itu indah. Indah atau bagus. Baik. Ad-diku ayam jantan. Kemudian berikutnya dengan Pak Budi, monggo. Pak Budi Sabto. Ya, Ustaz. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Baik, ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Nomor 7 dengan saudara Diana Setiawan, monggo. At-tajiru ghaniyun. Baik. Pedagang itu kaya. Kaya, baik. At-tajiru ghaniyun. 6. Berikutnya dengan Pak Junaidi. Monggo Pak Junaidi. Bisa bergabung Pak Junaidi? Oh, sepertinya ini ya. Baik. Mungkin kita lewati dulu. Dengan saudara Abbas, silakan. Nomor 8. Ad-dukanu maftuh. Maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Baik. Artinya apa? Moga diartikan. Toko itu ayam. Atau warung itu bukan ayam. Toko, adukan. Toko itu maftuhun apa? Terbuka ya. Terbuka. Baik. Toko itu terbuka. Baik. Monggo di-mute dulu. Kemudian berikutnya dengan Evan, silakan Evan. Al-waladu fakirun. Anak itu miskin. Baik, al-waladu fakirun. Anak itu miskin. Baik. Kemudian nomor 10 dengan saudara Hafid Akil, silakan. At-tufahu lazidun. Baik, at-tufahu lazidun. Artinya apel itu lezat, lazid. Nah, lezat atau enak. At-tufahu itu apel ya. Oh iya. Baik, nomor 11 dengan Pak Muslihuddin, monggo. Ustaz.
dokter itu tinggi dan orang sakit itu pendek. Baik, nggih. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu tinggi dan pasien itu pendek. Nah, kalau di kitab saya wal mudarrisu qasirun. Ya, tidak apa-apa. Nah. Baik, demikian ya. Ini penerapan dari lafat-lafat yang alif lamnya tidak terbaca. Ya, nanti akan kita pelajari insya Allah. Kemudian melangkah ke latihan berikutnya, latihan 1. Nah itu ada kata-kata, silakan dibaca, dibedakan mana yang alif lamnya terbaca, yang dinamakan dengan istilah al-qamariyah, dan yang alif lamnya tidak terbaca, ya namanya syamsiyah. Nah, baris pertama dengan saudara Dio, silakan Dio. Yang al-babu ya, Ustaz. Monggo ya. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u. Baik, bagus. Kemudian berikutnya baris kedua dengan saudara Abdul Khair, monggo silakan. Bismillah. As-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukkaru, al-waraku. Baik, khair insyaallah. Nah. Kemudian untuk latihan 2 dan 3 tidak perlu kita kerjakan. Monggo langsung dilihat yang dalam kotak itu al-kalimatul jadidatu. Kata-kata baru. Ya, saya bacakan dan terjemahkan, bagi yang belum tahu artinya bisa ditulis. Hulwun artinya manis, maridun sakit, bisa mengarah kepada sifatnya atau orangnya gitu ya, nanti dilihat konteksnya. Maridun bisa artinya sakit atau orang yang sakit. Ad-dukanu toko atau warung, ghaniyun kaya, tawilun bisa artinya tinggi atau panjang atau lama, nanti tergantung konteksnya. Ya, nah. Kemudian fakirun artinya fakir, miskin, qasirun pendek, atufahu apel. Baik. Sampai di sini barangkali ada yang perlu disampaikan, monggo, sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya. Ustaz. Monggo silakan. Mau tanya, itu kenapa kalau saya baca yang al-kalimatul jadidatul, itu kan berarti mubtada dan khobar juga ya Ustaz ya? Bukan Pak, itu bukan mubtada khobar ya. Oh, bukan, itu ya. adalah konsep naat man'ut. Oke. Makasih. Oke, artinya kata-kata yang baru. Kalau mubtada khobar, cara nerjemahkannya kata-kata itu baru. Nah, gitu ya. Tapi kalau naat man'ut itu pensifatan. Cara nerjemahkannya kata-kata yang baru. Nanti akan kita pelajari konsep naat man'ut pada dars 9. Misalnya rumah yang besar, gunung yang tinggi, laut yang luas, masjid yang indah, dan lain sebagainya. Seperti itu namanya pensifatan. Nanti dalam bahasa Arab diungkapkan dengan konsep naat man'ut. Sabar dulu ya. Khair insyaallah, mabruk. Ada lagi monggo silakan yang perlu disampaikan. Afwan Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Oke, silakan. Tadi ketika Ustadz mau menerjemahkan mubtada itu menggunakan kata itu. Nah, itu kalau untuk menggunakan kata ini apakah berbeda Ustadz? Ya, kalau terjemahan itu karena konsekuensi ma'rifah, maka ya tidak harus menggunakan isim isyarah. Jadi misalnya al-baitu kabirun, rumah itu besar. Tidak harus ada isim isyarahnya, misalnya dzalikal baitu kabirun, tidak harus. Sedangkan kalau ini, maka harus ada isim isyarahnya, yaitu hadza. Hadzal baitu kabirun, rumah ini besar. Hadzal baitu itu nanti adalah konsep badal mubdal,
Akan kita pelajari pada dars 8. Nanti kita belajar konsep badal mubdal. Kalau itu bisa datang dari dua kemungkinan, bisa merupakan memang benar-benar ada isim isyarahnya yang bermakna itu, atau konsekuensi dari ma'rifah, terjemahan ma'rifah. Misalnya al-baitu kabirun, kalau diartikan rumah baru, nah itu malah tidak cocok. Sehingga terpaksa harus diberi kata itu untuk menunjukkan ma'rifahnya. Begitu ya. Tapi kalau mengandung makna ini harus ada isim isyarahnya. Kalau tidak ada isim isyarahnya, misalnya al-baitu kabirun, tidak boleh diartikan rumah ini besar, tidak boleh. Maknanya nanti berbeda. Begitu ya, bisa difahami? Ya, jazakallahu khair Ustaz. Baik. Sabar ya, nanti banyak konsep-konsep yang akan kita pelajari. Ada lagi monggo, silakan yang perlu disampaikan. Ustaz, ingin bertanya. Al-waroku artinya apa, Ustaz? Al-waroku bisa kemungkinannya kertas, bisa juga daun. Jadi nanti dilihat konteksnya ya. Nah. Baik. Warok bisa berarti daun. Nah. Daun yang istilahnya jamak ya, kalau mufradnya warokotun. Itu namanya isim jenis jam'i. Isim jenis jam'i, yaitu suatu lafadz yang untuk membedakan antara bentuk mufrad dan jamaknya cukup dengan menambahkan tak marbutoh. Yang ada tak marbutohnya itu mufrad, yang tidak ada tak marbutohnya itu jamak. Contohnya misalnya syajarotun dengan syajarun. Syajarotun itu satu pohon, syajarun banyak pohon. Gitu ya. Samakun dengan samakatun. Samakatun itu satu ikan. Samakun itu banyak ikan. Begitu pula dengan warokun. Warokun berarti banyak daun. Kemudian warokotun satu daun. Itu namanya isim jenis jam'i. Itu baru dipelajari pada jilid 3. Masih lama ya? Insyaallah. Bisa dipahami? Nah. Baik, monggo. Ada lagi silakan sebelum kita lanjut. Monggo, silakan. Nanya yang poin nomor 11 tadi Ustaz. Itu yang kalimatnya agak panjang berarti itu mubtada sama khobarnya ada dua ya Pak? Apa gimana? Iya, itu namanya ma'tuf Pak, atof ya. Itu atof jumlah bil jumlah, yaitu jumlah yang diatofkan kepada jumlah. At-tabibu tawilun itu mubtada khobar sendiri. Kemudian wal mudarrisu qasirun atau wal maridu qasirun itu juga mubtada khobar sendiri. Di mana al-maridu qasirun itu diatofkan kepada jumlah yang depan. Jumlah itu kalimat ya. Nah, jadi al-maridu qasirun itu secara ilmu nahwu ya diatofkan kepada at-tabibu tawilun. Begitu. Jadi itu ada dua jumlah, ada dua mubtada khobar. Begitu. Nah, Ustaz. Sami-sami, Pak. Ada lagi, monggo silakan. Arti dari sarirun itu apa, Ustaz? As-sariru tempat tidur ya, tempat tidur. Jangan diartikan kasur ya, sarir ya, tempat tidur saja. Karena tempat tidur kan umum ya. Dari bambu, dari besi, dari kayu ya. Itu semua juga namanya sarir, tempat tidur. Ada lagi, monggo silakan. Izin Ustaz. Monggo. Kalau Anda dengar hadis Al-Hajju Arafatu itu dia masih memenuhi mubtada khobar ya Ustaz? Masih Pak, itu adalah konsep mubtada khobar. Nah, konsep mubtada khobar. Kenapa Arafatunya kok mu'annas padahal Al-Hajju itu muzakkar? Karena Arafatu itu adalah namanya isim jamid. Yaitu suatu isim yang tidak bisa diutek-utek lagi, memang lafadznya begitu. Oke, itu namanya isim jamid. Seperti sayyarotun, mobil, itu memang selalu ada tak marbutohnya. Saatun, jam, dan lain sebagainya. Oke? Jadi tidak ada sayyarotun, kemudian tak marbutohnya dibuang jadi sayyarun, gitu tidak ada.
Begitu pula dengan arafatu. Arafah ya, itu memang lafadznya mengandung ta marbuto. Isim-isim jamid itu boleh menjadi khobar meskipun mubtada'nya mudzakkar. Ya, itu pengecualian. Al-hajju arafatu. Jadi haji adalah Arafah. Maksudnya adalah inti utama dari berhaji itu adalah hari Arafahnya itu. Nah, baik, bisa difahami ya? Tanwin malah kurang tepat ya, Ustaz ya? Tidak boleh ditanwin itu memang, Pak. Nanti ada ilmunya ya. Baik, Ustaz. Nanti ada ilmunya. Nah, baik. Seperti Makkatu itu juga tidak boleh ditanwin. Judatu, jedah itu ya, itu juga tidak boleh ditanwin. Ya, nanti ada ilmunya. Itu baru akan dipelajari pada bab-bab terakhir dari kitab DL1. Masih lama ya, sabar dulu. Nah. Baik, ada lagi monggo? Kalau yang dalam kasus satu lagi mungkin. Ya, dalam kasus itu yang arafatu itu berarti bisa kita sebut sebagai fi mahalli raf'i khobarin, itu ya Ustaz? Boten Pak, itu tetap namanya marfu karena domahnya terlihat arafatu. Ya, itu domahnya kan sudah terlihat. Pakai istilah fi mahalli itu kalau domahnya tidak terlihat, alias tanda marfu'nya tidak terlihat. Oke, tidak terlihat tanda marfu'nya secara sharih, secara kasat mata. Kalau arafatu kan terlihat itu. Arafatu domah itu kan marfu' namanya, oke? Nah, jadi itu langsung bisa dikatakan marfu' bid dhammah. Oke, arafatu khobarul mubtada marfu' bid dhammah. Nah, baik. Yang fi mahali tadi itu adalah pada kondisi-kondisi yang tidak terlihat tanda rofaknya secara kasat mata, secara sharih. Begitu ya? Bisa difahami? Nah, baik, sekarang kita lanjutkan dulu. Pelajaran berikutnya itu tentang al-huruf al-qamariyah wal huruf asyamsiyah. Ya. Mari kita lihat di modulnya ada pembahasannya. Pelajaran ya ini halaman 12 ya, monggo dibuka. Soal yang keempat halaman 12. Nah, saya bacakan, mohon diperhatikan ya, semuanya tawajuh, fokus, memperhatikan. Soal yang keempat, bagaimana memahami huruf al-qamariyah dan asyamsiyah? Ya, bagaimana memahami huruf al-qamariyah dan asyamsiyah? Jawabannya, huruf al-qamariyah adalah huruf yang apabila kemasukan alif lam, maka huruf lam tetap terbaca dengan jelas. Itu namanya huruf al-qamariyah. Oke. Jadi huruf qamariyah, sekali lagi, huruf al-qamariyah adalah huruf yang apabila kemasukan alif lam, maka nanti huruf lamnya itu tetap terbaca dengan jelas. Contohnya al-baitu, rumah, berarti huruf ba itu qamariyah. Okay. Al-jannatu, kebun atau surga, berarti jim itu adalah qamariyah. Al-qamaru, bulan, okay, rembulan. Nah, qafnya itu berarti adalah termasuk huruf al-qamariyah. Begitu ya. Kemudian berikutnya huruf asyamsiyah. Huruf asyamsiyah adalah huruf yang apabila kemasukan alif lam, maka huruf lam tidak terbaca, melainkan diidghamkan atau dimasukkan, dileburkan kepada huruf tersebut, sehingga keadaan huruf seperti bertasdid. Ya, contohnya at-tajiru. Nah itu ya, tidak boleh al-tajiru, tidak boleh. Ya, karena tak termasuk syamsiyah, maka huruf lamnya dileburkan kepada ta, sehingga bacaannya seperti huruf yang bertasdid.
tasdid yang ada pada bacaan syamsiah itu bukan tasdid asli. Ya, itu adalah tasdid konsekuensi dari bacaan syamsiah. Begitu ya? Sehingga nanti tasdid ini bisa ada, bisa tidak ada, tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya at-tajiru itu kita nakirohkan, berarti alif lamnya hilang ya. Berarti bacanya tajirun, nah tasdidnya hilang. Gitu. As-samaku ikan, berarti huruf sin itu juga syamsiah. Ar-rasulu, rasul atau utusan, berarti ro itu juga termasuk huruf syamsiah. Nah, di situ ada catatan daftar huruf al-qamariyah dan asyamsiyah bisa dilihat di kitab DL1 pada dars 3 ya, yang kita pelajari ini ya. Nah itu sudah ada listnya di situ huruf qamariyah dan syamsiyah. Nah, kemudian berikutnya ini ada pembahasan yang mungkin agak unik begitu ya, tapi menarik. Jadi mengapa dinamakan huruf al-qamariyah dan huruf asyamsiyah? Nah, ini yang ahli perbintangan ini Mas Anas ini. Insyaallah. Mengapa dinamakan huruf al-qamariyah dan huruf asyamsiyah? Nah, gitu ya. Hal ini didasarkan atas analogi terhadap bintang, rembulan yaitu al-qamaru dan matahari asyamsu. Jadi ada analoginya. Kenapa kok dinamakan huruf qamariyah, huruf syamsiyah? Nah, itu ada analoginya. Al-qamariyah itu kan dari kata al-qamar artinya bulan atau rembulan. Asyamsiyah dari kata asyamsu, matahari, begitu ya. Nah, mau diperhatikan setelahnya huruf lam pada alif lam itu sebagai bintangnya. Misalnya al-qamaru, nah lamnya itu dianggap sebagai bintang. Ar-rasulu, nah lamnya itu dianggap sebagai bintangnya. Begitu ya. Kemudian huruf al-qamariyah itu sebagai rembulan. Di sini saya tulis rembulan gitu ya untuk membedakan dengan bulan-bulan Januari, Februari, bukan itu maksudnya ya. Rembulan. Nah, kemudian huruf asyamsiyah itu sebagai mataharinya. Ya, huruf syamsiyah itu sebagai matahari. Bagaimana analoginya? Nah, mau diperhatikan. Di siang hari ketika muncul matahari, maka bintang tidak terlihat. Ya, sedangkan di malam hari ketika muncul rembulan, maka bintang tetap terlihat. Nah, begitu maksudnya analoginya. Maksudnya apa? Huruf lam yang dianggap sebagai bintangnya itu apabila terkena rembulan, ya, bintang itu kan tetap terlihat. Berarti huruf lam apabila ketemu huruf-huruf rembulan, huruf-huruf al-qamariyah, maka tetap terlihat lamnya itu, tidak dileburkan. Ya. Sebaliknya apabila huruf lam yang dianggap sebagai bintang itu ya, dianggap sebagai bintang bertemu dengan huruf-huruf matahari yaitu huruf-huruf syamsiyah, maka hilang hurufnya. Nah, gitu ya. Yaitu lamnya itu maksudnya hilang. Nah, karena dianggap sebagai bintang. Contohnya di situ, al-baitu. Nah, gitu ya. Al-baitu, ba-nya itu sebagai rembulan, lamnya itu sebagai bintang. Nah, bintangnya tetap terlihat ketika bertemu rembulan. Contoh yang syamsiyah, at-tajiru. Nah, huruf ta-nya itu sebagai matahari, ya, sebagai matahari, lamnya itu sebagai bintang. Nah, bintang ketemu matahari tidak terlihat. Begitu ya. Nah, jadi hasilnya kalau di siang hari ya bintang-bintangnya tetap di situ, cuma tidak terlihat, begitu ya. Karena kalah cahayanya dengan matahari, begitu maksudnya. Bisa difahami? Ya ini ya memang sudah dari sononya, ya. Dari orang Arabnya menyebutnya begitu. Nah ternyata ada analoginya. Baik. Sekarang kita kembali ke kitabnya dulu. Nah, di situ ada al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asyamsiyah. Ini tetap perlu dipelajari karena ternyata
banyak yang belum bisa membedakan mana huruf qamariyah dan mana huruf syamsiyah. Terutama yang syamsiyah ya. Seringnya kalau syamsiyah itu dibaca dengan memunculkan lamnya. Ya, misalnya contohnya adiku dibaca aldiku. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus sudah membiasakan membaca qamariyah dan syamsiyah secara tepat. Mana yang lamnya dibaca dan mana yang lamnya dileburkan, kita harus sudah tahu. Baik, di situ ada daftarnya ya, huruf-huruf qamariyah. Ada alif, ba, dan seterusnya sampai ya. Dengan saudara Hans, monggo dibaca yang huruf qamariyah itu ke bawah itu ya. Dari al-babu, al-abu, dan seterusnya itu, monggo. Al-Qamariyah, Ustaz. Ya, monggo silakan. Al-babu, al-abu dulu ya. Al-abu, al-abu, al-babu, al-jannatu, al-himaru, al-khubru, al-khubsu, ya. Al-ainu, al-ghoda'u, al-famu, al-famu, al-qamaru, al-kalbu, al-ma'u, al-waladu, al-hawa'u, al-yadu. Baik, mabruk insyaallah. Sekarang akan saya terjemahkan dulu ya, mohon diperhatikan. Al-abu artinya bapak atau ayah, kemudian al-babu pintu, al-jannatu kebun atau surga, al-himaru keledai, al-khubzu roti, al-ainu mata, al-ghoda'u makan siang, al-famu mulut, al-qamaru bulan, al-kalbu anjing, al-ma'u air, al-waladu anak, al-hawa'u udara, al-yadu tangan. Begitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke huruf syamsiyah. Monggo dibaca saudara Farid, monggo silakan. Dibaca semuanya ke bawah. Baik, Ustaz. At-tajiru, at-tajiru. Panjang pendeknya harap diperhatikan ya. At-tajiru. Oh, ya. At-tajiru. At-tajiru. As-saubu. Ad-daiku. Az-zahabu. Ad-diku. Ad-diku. Ya. Oh, ampun Ustaz. Ini di az-zahabu. Ar-rajulu. Az-zahratu. As-samaku. As-samaku. Asyamsu. As-sadru. Ad-dhaifu. At-talibu. Az-zuhru. Al-lahmu. An-najmu. Baik, khair insyaallah. Saya terjemahkan at-tajiru pedagang, at-thaubu pakaian secara umum. Jadi apa yang kita pakai itu adalah at-thaub. Ad-diku kalau istilahnya itu ada harokatnya itu di bawah tasdid itu berarti kasroh ya. Memang ada tipe-tipe font yang seperti itu. Kalau di atas tasdid berarti fathah, kalau di bawahnya itu kasroh. Ad-diku ayam jantan, kemudian ad-dhahabu itu artinya emas. Emas. Ar-rajulu laki-laki, az-zahratu bunga, as-samaku ikan, asyamsu matahari, as-sadru dada, ad-dhaifu tamu, ya tamu, ad-dhaifu, at-talibu murid, pelajar, siswa, santri, mahasiswa semuanya boleh. Ad-dhahru punggung, al-lahmu daging, an-najmu bintang. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita praktekkan pada halaman setelahnya itu. Di situ sudah ada kata-kata yang sudah diacak antara syamsiyah dan qamariyah. Ya, tugas antum membaca dengan benar. Baris yang pertama dengan saudara Aditya, silakan Aditya.
Monggo dibaca. Al-baitu itu, monggo. Baris pertama. Al-baitu, ad-diku, al-mudarisu, al-babu, at-tolibu, as-sukaru, ad-daftaru. Ya, khair insyaallah. Kemudian baris kedua dengan saudara Rangga, silakan. Al-akhu. Ya, al-akhu, kemudian Ar-rasulu. ar-rasulu. Panjang pendeknya harap diperhatikan ya. Ar-rasulu, baik. Al-wajhu. As-sadiqu. Al-Qur'an. As-salat. Al-ma'bad. Ar-ra'yu. Sudah, cukup. Sudah. Ya, baris kedua saja. Nah, berikutnya dengan saudara Alvan, monggo. Dihabiskan itu. Ar-ra'su. Ar-ra'su. Al-isba'u. As-sabunu. Al-dhufru. Al-fajru. Al-dhuhru. Al-asru. Al-maghribu. Al-isya'u. Baik, khair insyaallah. Sekarang kita terjemahkan ya. Al-baitu rumah, adiku ayam jantan, al-mudarrisu guru pengajar, al-babu pintu, at-talibu murid pelajar, as-sukaru gula, ad-daftaru buku tulis atau buku catatan juga boleh. Al-akhu saudara, ar-rasulu rasul atau utusan, al-wajhu wajah, bisa juga artinya sisi, as-sadiqu teman, al-Qur'anu Al-Qur'an, as-salatu salat, al-ka'batu Ka'bah, ar-ra'su kepala, al-isba'u jari, as-sabunu sabun. Ternyata sabun pun dari bahasa Arab ini. Kemudian al-dhufru kuku. Dan berikutnya itu nama-nama sholat ya. Al-fajru itu maksudnya sholat subuh. Sholat fajar, sholat subuh. Al-dhuhru, zuhur. Al-asru, asar. Al-maghribu, maghrib. Al-isya'u, isya. Baik. Demikian ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi sebelum kita sepertinya sudah mau berakhir waktunya ya. Apa Ustaz? Monggo. Anda mau tanya, kalau untuk menghafal kosakata, apakah sebaiknya kita menghafal dengan sistem yang seperti ini ma'rifah atau yang nakirahnya Ustaz? Iya, nah. Hukum asalnya lafat-lafat itu adalah nakiroh dulu. Ya, nakiroh dulu. Makanya kalau kita melihat di kamus-kamus itu semuanya nakiroh ya, bertanwin. Misalnya pena ya tertulisnya kolamun bukan al-kolamu. Ya. Jadi lebih simpel memang kalau pakai tanwin. Kolamun gitu kan lebih simpel ya. Daripada al-kolamu. Nah itu. Nyebut lamnya itu kan agak ribet ya. Nah gitu. Tapi itu semuanya kembali kepada masing-masing ya. Kalau merasa mudah pakai yang ma'rifah monggo, pakai nakiro juga nggak apa-apa. Tidak berpengaruh. Ya, maknanya tidak berpengaruh. Baik. Begitu, monggo. Oke, jazakumullah khair Ustaz. Khair insyaallah. Ada lagi monggo, silakan. Yang tamrin itu apa itu Ustaz di atas di ya. Al-kalimah mungkin bisa diartikan. Baik, saya bacakan ya. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha mura'iyan qawaida nutqil hurufil qamariyati wasyamsiyati. Jadi bacalah kata-kata berikut ini dan tulislah ia, ya tulislah kata-kata tersebut mura'iyan dengan memperhatikan qawaida kaidah-kaidah
nutqi pengucapan al-huruf al-qamariyah dan asyamsiyah. Kenapa kok bacanya begini begitu ya, nanti akan ketemu. Sekarang belum ya. Baik. Kenapa dibaca qawaida, kenapa dibaca nutqi dan lain sebagainya. Itu nanti. Nah. Baik. Ada lagi monggo sebelum diakhiri majelisnya. Pada pertemuan berikutnya nanti rekan-rekan kita mulai akan memasuki i'rab yang sesungguhnya. Nah, gitu ya. Jadi pada pelajaran 4 kita mulai akan masuk pada dalam tanda kutip dunia i'rab. Ya, mulai memasuki yang namanya marfu, mansub, majrur dan seterusnya. Itu dimulai dari pelajaran 4. Ya, jadi di situ intinya. Nah, jadi harap ini ya, selama tidak ada udzur yang benar-benar urgen, ya, harap tidak suka bolos, gitu ya. Nah, baik. Al-ghodau artinya makan siang. Makan siang. Nah, ada lagi monggo silakan yang perlu ditanyakan sebelum diakhiri majelisnya. Al-zuhru apa Ustaz? Al-zuhru. Al-zuhru punggung. Punggung. Kemudian saya mengingatkan, tolong benar-benar dihafalkan i'rab 3 macam isim yang kemarin. Karena nanti akan sangat berguna dan itu benar-benar merupakan intinya nahwu. Jadi nanti ketika memasuki pelajaran keempat, ya itu yang akan dipakai. Oke? Jadi harap dihafalkan i'rabnya isim mufrad, isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Marfu dengan apa, mansub dengan apa, majrur dengan apa. Oke, baik. Masih ada waktu 1 minggu insya Allah. Nah, tolong dihafalkan itu i'rab-i'rabnya. Demikian barangkali sudah cukup dulu ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dulu majelisnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.